Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kita semua dipertemukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabul ilmi. Kita lupa sholawat dan salam kita hadiahkan, kita sampaikan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya kita berharap agar kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah, dan kita diakui sebagai umat beliau. Hadirin Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya? Ya, mudah-mudahan semuanya sehat dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudahkan rezekinya, jadi mudahkan segala urusan-urusannya, dan diberikan istiqomah ya, dalam mendidik atau bina siswa-siswi kita di sekolah Imam Syafi'i ini. Dan khususnya mudah-mudahan bagi yang masih jomblo segera dipertemukan jodohnya. Baik, kita melanjutkan bahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita sekarang masuk pada bagian yang kemarin sudah selesai kita membahas tentang sholat, sholat dan kaifiyahnya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana setelah sholat dan setelah sholat. Setelah sholat juga ada hal-hal yang perlu kita amalkan ya, dalam kehidupan kita, ya, dalam keseharian kita. Dan tentunya kita dengan mencontoh Rasulullah SAW, ya, karena beliau adalah tauladan kita, ya, suri tauladan kita yang patut kita contoh. Ya, tentunya kita ambil ilmunya, kemudian caranya kita amalkan dalam kehidupan kita. Sini kita masuk pada al-qarun al-masyru'iyah pada sholat pada salamina sholat. Karena sholat al-mafruḍah sunnatun. Zikir-zikir yang disyariatkan setelah salam dari sholat, dan sholat wajib, sholat fardu yang merupakan sunnah dan sunnah yang diamalkan oleh Nabi SAW, kemudian diamalkan juga oleh para ulama, ya, para ulama, para sahabat Nabi SAW. Ya. Sini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Jadi Imam Nawawi mengatakan, ajma'ul ulama an al-istihbabi adzikri ba'da shalah. Ya. Jadi ulama itu sudah sepakat, ya, sepakat tentang istihbab, itu merupakan perkara yang sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan zikir yaitu setelah sholat. Jadi kan kita sering juga mengingatkan anak-anak kita, ya, kita setelah sholat jangan dulu-duluan, ya, zikir dulu, ya. Kita juga harus mencontohkan, ya, harus mencontohkan, ya, supaya jadi contoh kepada anak-anak kita, ya, siswa-siswi kita. Yang kita menyuruh anak-anak jangan dulu-duluan sholat, zikir dulu zikir, tapi kita malah bubar setelah salam cabut, ya. Kita juga berikan contoh, karena kita teladan bagi siswa-siswi kita, ya, bagi murid-murid di Imam Syafi'i, dan contoh, gitu kan. Makanya ketika kita melakukan yang mengatakan atau menyuruh sesuatu tersebut sudah kita amalkan, ya, sudah kita laksanakan, ya. Jangan kita mengamalkan apa yang
pemerintahnya apa kita amalkan, gitu kan? Kabur maqtan Allah taqulu ma la taf'alun. Dia mengatakan apa yang tidak pernah kita amalkan, nyuruh tetapi kita tidak mengamalkan. Ya. Mungkin kita dapat amalan dengan menjadi orang lain, ya kan? Menjalankan khairin, ya kan? Menunjukkan kepada kebaikan. Tapi kita rugi jika mengamalkannya, gitu. Ya. Baik, itu ya. Jadi Imam Nawawi menyebutkan ini ulama sepakat nih, ya. Ijma' ulama sepakat tentang perkara yang sangat dianjurkan, zikir. Wa istahabu raf'as-sawti bihadza dzikir, ya. Dan juga sangat dianjurkan untuk mengangkat suara, ya, meninggikan suara gitu, ya, mengeluarkan suaranya, ya, mengeluarkan suara ketika kita berzikir, ya. Berzikir tapi diam aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam aja, mulutnya nggak ada gerakan apa-apa. Ya, dalam hati pikirnya. Ya, diucapkan, ya, diucapkan. Astagfirullah, astagfirullah, seperti itu. Ya, jadi ada gerakan lisannya itu ada, ya. Terdengar juga suaranya, gitu kan. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ini ada hadisnya, ya, ada hadisnya. Gitu kan? Apa hadisnya? Di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna raf'as-sawti bidzikri hina yansarifu an-nasu ila al-quran kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan bahwasannya sesungguhnya, ya, mengeluarkan suara, ya, mengangkat suara ketika zikir, ya, dan berzikir ketika selesai sholat maktuban, itu sholat fardu, ya, karena ada ahli Nabi, ya, sudah dilakukan, ya, atau ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dilaksanakan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Jadi ada riwayat yang menyebutkan, gitu kan? Maksudnya berzikir dengan mengangkat suara itu ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kebiasaan, ya, kebiasaan para sahabat dulu juga begitu, ya, mengarahkan suara, walaupun tidak dilaksanakan secara bersama-sama, ya, tidak dipimpin oleh satu orang, ya. Astagfirullah, astagfirullah. Enggak, ya. Masing-masing berzikir, gitu, ya. Masing-masing berzikir. Ya, seperti itu. Nah, itu dalilnya, ya. Kemudian Ibnu Abbas juga mengatakan, ya, alifu in qiyamati as-salatu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi takbir, ya. Jadi Ibnu Abbas itu mengetahui, ya, berakhirnya sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan takbir. Artinya apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berzikir, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, takbir, ya. Di situ berhenti. Ya, itu adalah yang Ibnu Abbas sampaikan, ya, yang Ibnu Abbas sampaikan tatkala sholat beliau dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau tahu? Karena beliau sholat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau juga merupakan siwar sahabat, ya, sahabat yang muda pada kala itu, ya, Ibnu Abbas. Tapi beliau, masya Allah, banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagai thalibul ilm, penuntut ilmu, jadi dikumpulkan hadis-hadis sama beliau, kemudian diajarkan, ya, pada murid-muridnya, ya, para ulama, ya, belajar dari setelah Nabi SAW wafat, yang meninggal, beliau berburu kepada sahabat-sahabat yang lain yang lebih senior, ya, yang pernah mendapatkan hadis dari Nabi SAW, yang beliau datangin, ya, untuk mendapatkan satu hadis saja. Beliau rela mengunjungi sahabat yang tempatnya jauh, ya, dari tempat beliau. Masya Allah. Waradkar dan zikir-zikir, ya, di dalam sholat tersebut, ya, setelah sholat tersebut, diantaranya
Yang pertama, Yastaghfirullah ta'ala salatan. Ya, pertama kita ucapkan istighfar dulu ya 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tsumma yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Kemudian setelah itu mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta dzal jalali wal ikram. Itu yang kita ucapkan pertama setelah mengucapkan salam istighfar. Ya. Kenapa sih habis sholat itu kebaikan kalau istighfar? Yang mana tahu dalam sholat itu kita lalai dalam sholatnya, ya. Makanya beristighfar, ya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap sholat kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita nggak tahu sholat yang kita lakukan ini terima atau enggak, gitu kan? Sholat yang kita sama-sama berdiri saja, ya, sama teman kita bareng sholatnya, belum tentu pahalanya sama. Gitu kan? Yang disampaikan sama kedua tentu sama, jelas belum akan sama, gitu kan? Ya. Yang sama depan saja, ya belum tentu sama pahalanya, apalagi dengan yang sama belakang kan gitu. Pasti nggak akan sama. Makanya terbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'u hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahu-d-din wa law karihal kafirun. Ya, panjang. Itu dihafalkan ya. Nah, dihafalkan. Ya. Artinya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, ya, Tuhan yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya kerajaan dan pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada daya dan kekuatan kecuali ya, kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kami tidak menyembah kecuali padanya, baginya nikmat, ya, anugerah dan pujian kepadanya, baginya yang baik, ya. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya, sekalipun orang-orang kafir membencinya. Ya. Kalau ingin cepat menghafalnya, kita pahami juga maknanya, ya, kita pahami maknanya, kemudian kita baca setiap hari, ya, insya Allah hafal. Ya, kalau baca jarang-jarang, ya, lama hafalnya. Tapi kalau baca setiap hari, setelah sholat itu kita luangkanlah waktu kita. Jangan kalau terburu-buru sekali, gitu kan? Mau kemana namanya kita mau pergi kemana? Gitu kan? 5 menit duduk aja udah selesai zikir. Zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah hafal, kalau belum hafal, kalau catatan, catat aja dulu, gitu kan? Ya, seperti itu. Kita baca ada ininya, zikirnya, ya. Dan kita lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahu-d-din wa law karihal kafirun. Hadza min hadithi Ibnu Zubair radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddiru bihinna wa kulli shalah. Ya. Jadi Rasulullah SAW berikan, ya, setiap melaksanakan sholat ini, ya, setiap melaksanakan sholat dengan bacaan, ya. Apa ada yang tahu ikhlas apa itu ikhlas? Hilal. Ya. Apa makna hilal? Nah, raf'us shaut, ya, mengangkat suara. Jadi Rasulullah SAW mengangkat suaranya, jadi tidak pelan-pelan, ya, diangkat suaranya. Ada lah dengan kawan khususnya. Kemudian yang ketiga membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u jaddi minka jadd. Ya.
Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya pujian dan baginya kerajaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang Kau berikan dan tidak ada yang mampu memberi apa yang Kau cegah. Nasib baik seseorang yang tidak berguna untuk menyelamatkan ancaman darinya. Itu artinya. Itu juga merupakan zikir ya, yang bisa kita laksanakan ketika selesai melaksanakan sholat. Saya ini sudah hafal ya zikir ini ya. Ucapan la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Satu, gampang insyaallah. Nah kemudian tsumma yaqulu at-tasbihu al-wawat wa la usiyab. Jadi disebutkan di sini ya, tasbih ya memiliki beberapa redaksi ya, memiliki beberapa redaksi sighah ya dalam berzikir tersebut ya, dalam berzikir tersebut. Yang pertama subhanallah salatan wa salasina marrah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33 kali ya. Kemudian sempurnakan dengan yang ke-100-nya dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ya, diteruskan yang ke-100-nya. Ya, kalau kita ucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali ya, Allahu Akbar 33 kali. Ya, itu udah 99. Tambah satu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 100. Ya. Gimana zikirnya? Ya, zikirnya boleh menggunakan tangan kita ya. Zikir. Gimana? Ya, dari tangan ini bisa satu jari ini bisa 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Ya, kalau dari sini sampai sini ini yang terakhir 1 2 3 4 5. Ya 5. Jadi semuanya udah 33. Nah, 33 setelah putaran di tangan ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 1
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Selesai satu kali putaran. Dan setelah selesai, subhanallah dan alhamdulillah. Terus ya kan, pakai tangan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya banyak kebaikan, supaya banyak kebaikan sebelum nanti dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi anggota tubuh kita ini menjadikan bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat, ya. Taat beribadah kepada Allah, ya. Karena kembali lagi kepada tujuan kita. Tujuan kita diciptakan untuk apa? Ya, apakah untuk mengajar? Apakah untuk ngurusin anak? Apakah untuk mencari kekayaan, mencari gelar tertinggi, mencari jabatan? Bukan, ya. Tujuan kita diciptakan Allah untuk beribadah, ya. Gitu. Kita menikah juga tujuannya untuk ibadah, gitu kan. Ngurusi anak ibadah, nyari duit, ya kan, nyari nafkah juga ibadah, ya. Jadi segala apa yang kita lakukan niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya nanti di akhirat kita bisa bertanggung jawabkan, ya. Ketika dikasih ini untuk apa? Harta kamu banyak segini untuk apa? Ya Allah, saya berikan untuk ini, untuk jalanmu, ya. Memberi orang tua, ya. Kasih orang tua, ya. Kasih istri, kasih, ya, sedekah dan lain-lainnya. Dibelanjakan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan kebaikan, ya. Itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana, ya, menuju pada tujuan diciptakannya manusia tersebut, ya.
Seperti itu. Jadi tetap kita kembali ke tempat tujuan kita diciptakan untuk apa? Ya. Bukan terfokus pada dunianya, bukan. Ya. Terfokus pada akhiratnya nanti. Ya. Dunia sebagai sarana kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan fasilitas oleh Allah yang kita pergunakan fasilitas dengan baik. Alhamdulillah kita punya kaki lengkap, tangan lengkap, kedua mata kita lengkap. Ya, kita semuanya pada bisa bicara, ya kan? Ya, alhamdulillah. Ya, itu sigo yang pertama. Ya, sigo yang pertama semuanya 33 kali dibaca. Kemudian terakhir dengan membaca la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahu hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin salatan wa salatina wa hamidallahu salatan wa salatina wa kabbarahu salatan wa salatin." Fatilka tis'atun wa tis'una wa qala tamamul mi'at la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahu hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian apa balasannya? Ya, ada juga balasannya. Ternyata ya, "Ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabalil bahr." Masyaallah. Ya. Itu ya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan-kesalahan yang dosa-dosa kita. Ya. Walaupun ya sepenuh buih, ya banyak buih di lautan. Buih di lautan gimana sih banyak ya. Coba nanti lihat ke laut ya. Gimana tuh buih itu di lautan yang mengambang, gitu ya. Banyak. Gitu. Jadi walaupun sebanyak buih di lautan, ya, nanti Allah akan mengampuni. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Ya. Padahal kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu sudah merupakan kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap Allah berikan ganjaran, Allah berikan balasan. Ya. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ketika berbuat baik, maka dibalas dengan kebaikan. Ya, Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, sigo yang kedua atau redaksi yang kedua yaitu mengucapkan subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Ya, makanya terjadi 100 seperti itu ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ka'ab bin Mujrah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ibadun la yahiqu qailuhunna aw fa'iluhunna kulli salatin maktubatin salatun wa salasuna tasbihatan wa salasuna tahmidatan wa arba'un wa salasuna takbiratan. Ya. Jadi karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya tidak merugi orang yang mengucapkan atau mengamalkannya setiap selesai sholat, ya karena rugi tidak rugi. Mengucapkan tasbih 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, kemudian takbir 34 kali. Masya Allah. Ucapan seperti itu aja kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala daripada kita mengucapkan perkataan yang tidak ada manfaatnya, yang sia-sia, gitu kan, lagu, gitu ya, nyanyian, lagu-lagu, gitu kan, nggak ada manfaatnya. Nanti kita di saat kita ini kita gunakan untuk berzikir kepada Allah, ya terus berzikir supaya apa? Tadi dapat kebaikan terus, ya, gitu. Menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, seperti itu, ya. Baik, itu yang kedua, Ini juga diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian sighah yang ketiga, ada redaksi yang ketiga. Seperti itu
mengucapkan subhanallah 25 kali. Kemudian mengucapkan alhamdulillah juga 25 kali. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar ya 25 kali juga. Dan mengucapkan la ilaha illallah 25 kali. Jadi totalnya 100. Totalnya 100 kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali duduk ya. Ini bisa lebih dari itu ya. Gradasi yang ketiga ya. Wa hadhihi sirah ja'at inda Tirmidzi ya. Wa hadits Abdullah bin Zubair Abdullah bin Zaid ya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Tirmidzi ya dari jalur Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu ya. Insyaallah. Kemudian sirah yang keempat yaitu mengucapkan subhanallah masyaallah yaitu 10 kali, alhamdulillah masyaallah 10 kali. Kemudian Allahu Akbar masyaallah. Juga mengucapkan Allahu Akbar 10 kali. Yang terakhir ini paling ringan, ya paling ringan. Kira-kira Bapak Ibu pilihnya yang mana ini? Ya, pilih yang paling sedikit ya, atau yang paling banyak? Gitu. Ya, rata-rata kalau amalan kita suka pilih yang paling dikit, suka pilih yang paling sedikit lah, gitu kan? Ada pada dalilnya. Jadi ketika ya, pengen apa ya, sesuatu, gitu kan? Pengen yang paling banyak. Keuntungan yang paling banyak ketika memberikan sesuatu ya sedikit, jadi ketika ingin mendapatkan yang paling banyak, yang seperti itu. Kita juga memberikan dulu yang banyak supaya kita juga mendapatkan hasil yang banyak, gitu kan? Seperti itu. Karena kita memberikan yang sedikit, pengen dapat hasil yang banyak. Bagaimana itu ya? Beda ya. Orang infak 1000 ikhlas sama infak 100.000 ikhlas, ya beda, gitu kan? Iya, gitu. Hanya harus, masya Allah ya. Pilih yang paling banyak dalam ibadah ya. Pilih yang paling banyak, letih, ya, capek ya, semampunya lah, gitu ya, semampunya. Tapi kalau kita mampu, kita masih punya waktu nih, gitu kan? Padahal waktu kita ini panjang, masih luang. Apalagi kita masih belum banyak tanggungan ya, bisa terus ya, masih banyak waktu, gitu kan? Ya. Tadi ini juga masih banyak waktu kita untuk beribadah nih. Ya, sebelum datang waktu sempit kita gitu, ya kan? Luangkan dari sekarang. Ya, jarang anak-anak muda sekarang duduk di masjid. Ya, masya Allah ini luar biasa. Jadi masih dari kecil ya kita dari muda terus sampai usia tua. Ya, semoga istiqomah ya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini wasabaqatul qa'idah ya fil ibadat warada ala wujuhi al-mutanawwi'ah tuf'alu hadhihi taratan wa hadhihi taratan. Artinya ya telah disampaikan sebelumnya sudah ada kaidah dalam ibadah itu apabila ya ada suatu amalan yang memiliki beberapa versi gitu kan, beberapa ini konteks gitu kan, versinya seperti ini, ada seperti ini, dari riwayat sahih semua, maka bisa kita laksanakan ini, kemudian laksanakan yang itu lagi, gitu kan? Laksanakan ini sekali, itu sekali, ini sekali, itu sekali, ganti-gantian, gitu ya, bervariasi, gitu. Melaksanakannya secara bervariasi, karena riwayatnya sahih, ya, semua riwayatnya sahih, kecuali ada yang dhaif. Gitu ya, kalau hadisnya dhaif, atau lemah, apalagi palsu, jangan diamalkan, gitu kan? Jangan diamalkan. Soalnya kita mempelajari hadis-hadis yang sahih dulu, ya. Kalau kita mempelajari yang dhaifnya juga, nanti bercampur, ya. Gitu. Udah kita pelajari yang sahih dulu, nanti ketahuan yang dhaif. Nah, gitu kan? Kalau nggak sahih berarti dia dhaif, kan gitu. Kalau dia kita punya kertas putih, ada bintik hitam itu ketahuan. Ya kan? Kalau kita punya kertas hitam, ya bintik hitamnya nggak ketahuan, ya kan? Seperti itu. Jadi kita pelajari yang putih, nanti yang hitam
nampak dengan sendirinya muncul. Oh ini salah nih, ini nggak sesuai dengan kaidah. Ini hadisnya lemah, hadisnya dhaif, tidak perlu pernah saya pelajari. Gitu ya. Jadi mengetahui lah ya, mengamalkan yang ada ini perlu dihafal semua, gitu, perlu diamalkan. Gitu, ya. Yang pertama mungkin 33 tambah 1, gitu, kan. Kemudian 33 34. Juga ada yang 25 tambah 25 lagi, gitu kan, la ilaha illallah. Ada juga yang 10 bukan karena malas, 10 aja deh, bukan. Ini 10 lagi, biasanya 10 lagi, ya ada ganti-gantian, ya. Karena kita mengamalkan sunnah Nabi SAW, ya. Yang 10 ini, yang 10 ini, misalnya yang lagi mutar terus amalan seperti itu. Baik, kemudian maksudnya Tuhan yakuna tasbih bil asabi', ya, lima warada rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabbihna wa'qidna bil asabi' fa innahunna mas'ulatun mustaqat. Ya, artinya ya di sini disebutkan bahwasanya tasbih itu dianjurkan atau disunahkan tadi dengan menggunakan jari-jari tadi, ya, dengan menggunakan jari-jari kita, gitu kan. Kalau perlu kita menggunakan alat bantu atau apa gitu ya. Lebih baik kita gunakan jari kita, kan masih lengkap jari kita bersama jari, ya. Kecuali kalau punya jari, ya, kalau punya jari pakai apa? Kan gitu. Masih bisa ya. Dengan hitungan juga mungkin hafalannya kuat dan langsung aja pakai hafalan berapa subhanallah sanggup ya berhafal, jangan langsung dihafal otak kita berjalan sambil menghitung. Kalau enggak menggunakan jari ini, coba kita lihat. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi, ya, bukan tidak ada dasarnya, ada dasarnya dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan bertasbihlah dan berhitunglah, ya, dengan jari-jari, ya, dengan menggunakan jari-jari, bukan jari-jari sepeda, jari-jari tangan, ya, jangan juga jari-jari kaki, karena jari-jari tangan, ya. Fa'innahunna, kata Nabi, fa'innahunna, karena sesungguhnya ya akan yaitu akan ditanyakan mas'ulat, akan ditanyakan dan juga akan berbicara, ya kan, bisa ngomong nih, ya. Mulut kita akan bicara, anggota tubuh kita yang bicara. Kamu digunakan apa? Oh, saya digunakan untuk berzikir, ya, dari subuh dulu asal makin bisa berzikir terus. Jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuh nanti mulut misalnya ngomong, nggak benar itu. Saya itu digunakan untuk pukulin orang aja di tangan. Kalau tangan-tangan kemudian bantal dipukulin aja. Jangan anak-anak kecil yang dipukulin. Ini udah ya, udah merdeka sekarang ini, merdeka belajar. Nggak ada lagi dipukul-pukul anak. Cara pendidiknya nggak seperti dulu pendidikannya. Nah, dulu kita mungkin ya masih merasakan, ya, belajar kalau bandel ya dipukul. Gurunya udah siap tuh, ya, kayu atau sapu lidi ya udah diikat, dipukul. Kalau nggak bisa dipukul sampai tangannya merah-merah pulang. Sekarang nggak ada lagi seperti itu. Alhamdulillah, pelanggaran HAM, ya. Jadi mudah-mudahan ya, kita di sini bisa mendidik anak-anak kita, ya, anak siswa-siswi di Imam Syafi'i. Ya, walaupun tidak ada kekerasan seperti itu, tidak ada hukuman yang seperti itu, ya mudah-mudahan anak-anak kita bisa ditertibkan, ya, dengan sikap kita, ya, dengan kita memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita, ya, anak-anak kita itu bisa mencontoh kita, ya, memberi suri tauladan yang baik, ya, mereka juga bisa mencontoh, gitu, ya. Jangan kita berikan suri tauladan yang buruk, ya, mereka juga akan mengikuti sesuatu yang buruk, gitu kan. Karena anak-anak ini cepat menangkapnya, gitu kan, gitu kan. Cepat menangkap keburukan dari gurunya, gitu kan. Jadi kita nyuruh minum sambil duduk,
ada anak nggak boleh minum sambil jalan ya. Boleh kita lupa gitu kan, minum sambil jalan. Gitu kan, ternyata dilihat sama anak itu. Ah tadi bapak minum sambil jalan gitu. Anak seperti itu, gitu kan. Nah kita coba tunjukkan apa kita suri tauladan kita contoh gitu kan, supaya dicontoh sama anak-anak. Karena kita kan sebagai guru gitu kan ya. Guru itu kan dilihat ya dari gerak gerik kita, ya. Kemanapun kita, baik kita di sekolah, di luar sekolah, ataupun di rumah kita, gitu. Ah, si ibu itu mah cuma di sekolah doang pakai ininya gitu kan, pakai jilbabnya. Karena di lingkungan sekolah rumahnya ternyata enggak, nah, gitu kan. Dilihat sama anak-anaknya. Gitu. Itu kan menjadi apa namanya ya? Contoh yang tidak baik. Gitu. Jadi kita udah berpenampilan rapi di sekolah, kita tunjukkan juga kalau keluar rumah di lingkungan kita, ya kita tunjukkan juga keluar yang rapi. Gitu kan. Jangan coba nyapik ya, apa yang kayak preman yang laki-laki gitu. Jangan ya. Di sini udah rapi, kita belajar ya kita tunjukkan. Kita ini guru loh, kita ini sebagai pembimbing, ya, sebagai dai lah, gitu ya. Udah yang dicontoh sama lingkungan kita. Gitu kan. Itu kan guru di tengah kita ada guru nih, siapa guru di Syafi'i? Oh kayak gitu ya pelakuannya. Ya. Nah, gitu kan contoh yang tidak baik. Tapi kalau dicontohnya, oh itu guru Syafi'i pantesan setiap hari mau sholat terus, ke masjid terus, gitu kan. Ketika kita azan langsung berangkat ke masjid. Masya Allah, itu contoh yang baik, gitu kan. Contoh yang baik. Ya. Jadi kita dilihat, ya. Bukan kita ingin dilihat, bukan, ya. Bukan ingin dilihat, bukan. Tapi kita menunjukkan, ya, mencontohkan kepada masyarakat sekitar kita, bahwasanya kita ini adalah seorang pendidik dan layak menjadi disebut seorang guru, gitu kan. Kalau gurunya kayak gitu, gimana mau bisa dicontoh kan gitu ya? Seperti itu. Ya. Itulah sikap kita sebagai seorang guru atau seorang pendidik yang harus kita terapkan di dalam diri kita dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, gitu ya. Supaya kita ya berhasil lah gitu kan, mendakwahkan atau mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita. Kalau tadi dia tidak mesti kita harus ditakutin, gitu. Ada ibu itu lari, ada bapak itu lari, gitu kan, ketakutan, ya. Serem misalnya, galak. Kamu seperti itu, ya. Gitu. Seperti yang kita ikut seminar sebelumnya, gitu kan. Ya guru yang senang itu sering ditanyakan sama muridnya. Kalau guru ini nggak masuk, mana nih sedih nih nggak datang, gitu. Saya suka ngajarin ini kok nggak datang, ditanya-tanya. Kalau kata lupa, mana Ustaz ini? Nanya, ya. Masya Allah. Itu guru yang senangin. Jadilah guru yang disenangi sama muridnya, disayang, jangan ditakutin. Ini guru dalam guru ini ketakutan. Disenangi bukan berarti ya apa namanya murid semua harus ke guru gitu kan. Pak kita ini, Pak kita ini, kita duit, kayak gitu. Kalau ada ya kaki lagi doang kasih aja. 2.000 mungkin yang nggak dikasih jajan sama orang tuanya, kayak gitu ya. Jangan sampai juga berlebih-lebihan, gitu kan. Ada batasannya. Jangan sampai nanti juga ikut main game sama kita. Waduh, itu kan nggak berlebihan. Ya. Boleh aja kita dekat dengan murid, tapi kedekatan itu ada batasannya. Iya. Jangan sampai kita semua barang-barang kita pun diambil sama murid, gitu. Dia boleh punya kita apa aja. Jangan seperti itu juga, ya. Itu tidak baik. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menyebutkan, ya, wa'addu at-tasbih lil asabi sunnah kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi menghitung dengan jari itu merupakan sunnah sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dalam sebuah hadis, ya, di dalam sebuah hadis. Kemudian amma tasbih bima yuj'alu fi an-nawam min al-arzi wa min an-nasi ay kuriyahu wa minhum man lam yakrahu. Ya. Jadi ada ya tasbih dengan menggunakan, ya, sesuatu yang disusun dalam sebuah tali, ya,
minal arzi, ya, paminan nas, dan beberapa manusia itu, ya, dari beberapa orang, ya, maksudnya para ulama, gitu ya, para ulama ada yang memakruhkannya, paminum mantannya yakrohu. Jadi di antara mereka juga ada yang tidak memakruhkan, boleh-boleh saja, gitu kan, boleh saja. Wa idza usina fihi aliyya fa huwa hasanun ghairu makruh. Gitu. Dan apabila niatnya baik, apabila niatnya baik, maka hal itu tidaklah makruh. Gitu. Niatnya itu apa? Dengan alat itu, seperti tasbih. Kalau dibilang untuk pikir, ya itu tadi, apa? Tidak makruh, boleh. Tapi kalau diniatkan untuk apa yang tasbih? Niatnya untuk ini mukulin orang pakai tasbih, gitu kan? Itu tidak baik juga. Ya. Jadi kalau niatnya baik tadi, maka dia tidak makruh seperti itu. Ya. Itu merupakan perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Rujukan kita. Kemudian selanjutnya yang kelima, qiraatul ayatul kursi. Yang baca ayat kursi. Apa ayat kursi? Yang ada di surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat berapa? Juz berapa? Kan juz 3 ayat berapa? Ya. Ya. Juz 3 halaman pertama. Ayat berapa itu, Ustaz? Ya, nanti cari ya di yang udah habis Quran. Siapa ada? Bisa mengikuti ayatnya. Ayat halaman berapa, baris berapa? Ya, itu luar biasa. Mungkas juga. Ini yang salah-salah, tapi jangan tafsirkan sendiri ya. Karena Al-Quran ini perlu ditafsirkan, tapi bukan kita tafsirkan sendiri. Karena kalau kita tafsirkan sendiri bisa salah. Ada tafsirnya para ulama. Ya. Kita baca bagaimana ulama itu berbicara tentang ayat tersebut. Gitu ya. Kalau sudah ada para ulama yang berbicara tentang ayat tersebut, kita ambil perkataannya. Yang kita berucap sendiri dengan ayat tersebut. Gitu kan. Nah, kalau itu ada yang muhkam dan mutasyabih. Ya. Ada ayat yang sudah jelas kita pahami. Dan juga yang sama-sama yang belum kita pahami. Yang belum kita pahami ini, jadi kita baca bagaimana penjelasan para ulama tentang ayat tersebut. Jadi, maksudnya apa sih? Maknanya apa sih? Gitu kan? Yang kita berbicara sendiri, menafsirkan sendiri, gitu kan? Nah, seperti itu. Ya, di hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maqbulatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Masyaallah ya. Barang siapa yang membaca ayat kursi ya setiap selesai sholat, gitu ya, maka tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga kecuali kematian. Artinya apa? Ketika mati masuk surga, gitu ya. Bacanya setiap apa? Setiap sholat kita baca. Apa cuma satu kali? Enggak, seterusnya. Setiap sholat baca ayat kursi, ya, baca ayat kursi. Ini kursi ini, ayat kursi bukan? Ayat kursi, ya, ayat al-kursi. Nah, kalau penjelasan dari Ustaz Khalifah Salamah, ayat kursi itu pijakan, kursi itu pijakan kaki raja. Ya, pijakan kaki raja ini isi kasananya, gitu. Itu ayat kursi. Jangan kiranya aja wasi'ah kursiyyus samawati wal ardh, ya. Itu bisa menyelimuti apa luasnya langit dan bumi. Bayangkan bagaimana singgasananya, gitu kan? Luar biasa besarnya. Itu baru pijakan kakinya saja, pijakan kaki raja singgasananya. Gitu kan, udah meliputi langit dan bumi luasnya. Makanya nggak bisa kita bayangkan ya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, kita baca setiap
selesai sholat, itu baca ayat kursi. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, ya, Wabalagani Syekhina Abil Abbas, ya, qaddasallahu sirrul aziz, itu siapa? Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ma taraktuha aqibatu shalah. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, saya tidak pernah meninggalkannya, ya, setiap selesai melaksanakan sholat. Ini sebagai contoh, ya, supaya apa? Supaya motivasi buat kita, ya, apa yang dilakukan oleh para ulama itu kita contoh sebagai suri teladan kita, ya, kita teladani mereka. Mereka aja, masya Allah, ya, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Masa sih kita nggak bersungguh-sungguh? Ya, masa sih kita nggak mengikuti mereka yang udah banyak ilmunya? Ya. Tadi sudah disebutkan juga, ya, orang yang paling takut, ya, kepada Allah itu orang yang paling banyak ilmunya, ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya. Orang yang paling takut, ya, kepada Allah itu para ulama. Yang mereka kenal, ya, mereka mengenal Allah, ya, mengenal nabinya, mengenal, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Apabila disebutkan ayat Allah, bergetar hatinya, bergetar, takut, gitu kan? Takut dengan siksa Allah, takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, takut amalan saya ini gak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kalau amalan saya tidak diterima? Saya sudah capek ini berpuluh-puluh tahun ibadah, ternyata tidak diterima, gitu, ya. Sia-sia. Terus gimana dong? Ya, kita tetap berupaya supaya kita mendapatkan rahmat Allah, gitu kan? Mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin ibadah kita diterima, tentunya, ya. Kita berdoa, karena kan kita nggak tahu, gitu kan, perkara diterima dan diterima itu urusan Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu. Itu yang kelima, ya, baca ayat kursi. Kemudian yang keenam, qiraatul muawwidzatain. Apa itu muawwidzatain? Dua surat terakhir, ya, di juz 30, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Ya, baca dua surat itu ketika kita selesai sholat. Di hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidzatain bi kulli shalatin. Jadi Uqbah bin Amir ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca dua surat, ya, terakhir dari juz 30, itu surat Al-Falaq dan An-Nas, di setiap selesai melaksanakan sholat. Masya Allah. Beliau Rasulullah SAW kadang merintahkan pada sahabat ini melakukan ini, pada sahabat ini melakukan ini. Kadang-kadang setiap di antara para sahabat kan berbeda-beda sifatnya, gitu kan. Jadi Rasulullah juga tahu kondisi para sahabatnya. Jadi Rasulullah memberikan amalan pada ini, pada ini, gitu kan. Dan dikumpulkan oleh para sahabat, gitu kan. Dan sahabat ini apa dikasih nih? Ditanya untuk diamalkan, gitu kan, untuk diamalkan. Kadang-kadang para sahabat itu senang kumpul-kumpul dengan Rasulullah. Ada Rasulullah di mushola, di masjid, gitu kan, sedang duduk. Ya, duduk juga para sahabat, gitu kan, ingin mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah, ya. Supaya apa? Termotivasi, ya, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini kita juga harus senang kalau ada kajian-kajian, ya, harus senang duduk di majelis-majelis ilmu. Supaya apa? Ya, itu tadi, termotivasi dalam beribadah, gitu kan? Gitu. Ya, jadi kita semangat lagi ibadahnya, gitu. Kalau selama ini sebelum ini kajian kita ingatnya dunia, nyari-nyari dunia, ya. Tapi kajian, oh iya, ingat akhirat lagi, ya. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala lagi, ingat tujuan kita lagi. Nah, seperti itu. Terus kita kalau lagi lemah iman kita, ya dicas lagi, gitu kan. Lemah iman kita, dicas lagi, gitu kan.
Kalau iman kita katakan naik turun ya gitu ya. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Gitu. Bukan salah orang lain, ya salah kita sendiri. Bermaksiat pasti turun imannya. Gitu. Kalau kita melakukan dosa, turun imannya. Gitu ya. Jadi jangan nyalahin orang lain, salahkan diri kita sendiri. Gitu. Ya. Kita harus bisa menahan hawa nafsu tadi. Jiwa kita ditahan hawa nafsunya. Gitu. Ya, harus bisa mengontrol diri kan gitu ya, muhasabah diri kita. Kenapa saya nggak bisa gitu? Ya, sampai para sahabat itu ada yang hanya tingkat di masjid aja. Ya supaya apa? Supaya tidak keluar, gitu kan? Tidak bermaksiat. Gitu. Kalau keluar saya sering maksiat aja nih, udah ikat aja bisa di masjid. Gitu kan? Gitu biar apa? Itu ya. Tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak di luar kan banyak sekali godaannya ya. Godaan dunia sangat banyak sekali. Ya. Maka tetap kita berupaya supaya kita terhindar daripada godaan-godaan tersebut dan kita bisa mengendalikan diri kita, ya, mengendalikan hawa nafsu kita. Ya. Karena manusia kan diciptakan yang semuanya punya hawa nafsu kan gitu ya. Nafsu itu kan bisa bukan hanya nafsu yang buruk, ya. Ada nafsu apa namanya ya? Mungkin nafsu makan gitu ya. Nafsu sih apa ya? Nafsu buruk semua ya. Gitu. Bisa nahan nafsu lah, gitu kan. Kalau nafsu makan kalau berlebih-lebihan juga nggak baik juga, gitu kan. Nggak baik. Ya. Nah, kemudian hadhihi jumlah min sunnah salat allati yustahabbu lil musalli an ya'tiya biha. Inilah beberapa ya sunnah-sunnah di dalam setelah melaksanakan sholat yang dianjurkan. Ya, kita masih di waktu subuh tadi ya, masih mazilnya di waktu subuh. Ya, setelah sholat subuh tadi zikir gitu ya. Nah, kenapa disebutkan ini ya? Disebutkan apa yang telah lalu ya, untuk menghadirkan ya semangat lagi ya, untuk menghadirkan semangat lagi gitu ya. Ya. Kemudian tapi belum waktunya, belum ya. Saya waktu kan masih ya, baik. Wabi manu yang fi hadzal bab. Nah, dan sini kita bahas hal-hal yang dilarang ya di dalam bab ini ya, kembali kepada bab sholat ya, kembali kepada bab sebelumnya itu bab sholat ya. Dilarang dalam sholat ya, apa-apa aja yang dilarang dalam sholat. Pertama adalah al-iltifatu wa raf'ul basari ila as-sama'i wal yaqa'ul manhi anhu wa firashu dira'aini fi sujudi wal abathu bi ayyi shay'in wada'a yadu fil hadirah was salatu wa huwa yudafi al-akhbataini. Kemudian wassalatu bi khamril ta'am wassalatu amamahu ma yurdihi an salatihi wassalatu anak lil gharab al-buruqi bis-sujudi al-buruqil ba'ir wal kalamu bis-salah wal musabaqatul imam wa qaflu thiyabi wa asy-sya'ri. Ya, maksudnya yang dilarang di antara yang dilarang dalam salat melirik atau menengok ya, nggak boleh sholat lirik-lirikan. Kadang-kadang saya juga masih lihat gitu kan, atau saya sendiri juga mungkin merasakan hal seperti itu gitu kan. Ketika ada yang melintas di kita tuh kadang kita melihat gitu, matanya mungkin melirik gitu kan sedikit. Perasaan kita nggak melirik tapi mungkin matanya ke sana gitu kan, gitu ya. Jangan sampai dilirik, dilihat gitu kan ya. Itu nggak boleh ya. Menengok, apalagi menengok tuh kan, menengok dilihat gitu kan. Ya kanan kiri ya. Kemudian melihat ke atas gitu kan. Kalau melihat ke atas nanti pas nggak boleh. Kemudian menengok duduk di antara dua kaki yang tengah gitu ya. Kemudian apa namanya, menempelkan dirham ya, bagian pergelangan ke siku ke tanah dalam sujud ya. Kemudian bergerak sia-sia
boleh juga bergerak sia-sia tanpa ada hajat atau ada keperluan. Kemudian meletakkan tangan di pinggang atau pinggang, boleh. Kemudian sholat dalam keadaan menahan buang air. Ya, kita pengen buang air tapi ditahan-tahan, masih sholat tangguh nih satu rakaat lagi. Nah, jangan ditahan-tahan. Ya, makruh. Ya. Kemudian sholat dalam keadaan makanan sudah terhidang. Kita sudah menghidangkan makanan, gitu kan? Sholat dulu lah, nanti udah terhidang nih, ada makan yang makan doang, gitu kan? Itu makanannya dulu. Ya, kemudian sholat dalam keadaan di hadapan ada perkara yang dapat mengganggu kekhusyuan. Apa itu mengganggu kekhusyuan? Kita musik misalnya. Kita sholat aja, misalnya kekhusyuan nih, ada musik di depannya, TV nyala gitu kan, TV film, sinetron. Kita sholat di depan TV, tuh, di sinetron juga ya. Jangan, matikan aja dulu TV-nya, gitu kan? Ya, lagi nonton TV ya, biarin aja TV-nya, kita sholat ini kedengaran lah suaranya, kan gitu. Sinetron, ya, itu mengganggu ya. Jangan, itu mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Ya. Kemudian sholat seperti patukan burung cepat, ya, sholat Allah, nggak ada khusyuknya, ya, itu juga dilarang, ya, nggak boleh. Silakan, Nabi juga merintahkan sahabat itu sholatnya dalam keadaan khusyuk, harus khusyuk dalam sholatnya, ya, jangan kayak patukan burung. Kemudian menderum seperti unta saat akan sujud. Gimana tuh menderum sujud? Ada suaranya kan? Di rumah unta. Aku pernah dengar juga ya. Kemudian berbicara dalam sholat. Nah, berbicara dalam sholat, jangan ya. Kalau kita kan kepada besar ya, jangan kayak anak-anak. Anak-anak ngobrol ya sholatnya. Kamu gitu ya. Nah, kita ajarkan juga sama anak-anak kita, ya. Kalau sholat jangan ngobrol, ya, nggak boleh. Jadi anak-anak itu sama temannya jangan lagi yang ngobrol, tapi kiri kanan ini ngobrol sama temannya. Nanti kita yang latihan ini, kamu ikut ke sekolah apa? Saya nanya. Kemudian kalau anak kecil kan mungkin masih ini ya, belum dihitung misalnya ya sama Allah. Ya. Tapi belajar dari kecil diajarkan, gitu ya. Mulai dari kecil diajarkan untuk sholat, gitu ya. Supaya nanti dia udah tahu bicara itu ngobrol nggak boleh. Kemudian mendahului imam, ini mendahului imam juga nggak boleh. Kadang-kadang ada ya bagian jamaah itu mungkin ada beberapa, ada yang mendahului gitu kan. Imam belum sujud, udah sujud dulu. Imam belum rukuk, udah rukuk duluan, ya. Nggak boleh. Kemudian mempermainkan baju atau rambutnya, dimainkan baju rapikan. Dan tidak bangkit lagi, jadikan lagi bajunya, rapikan. Padahal nggak ada kebutuhan apa-apa gitu kan? Buat apa ya gitu, ya kan? Ya. Itu kalau dibuat pembinaan apa? Nggak boleh, ya. Rapikan baju seperti itu, ya. Nggak ada manfaatnya, apalagi dalam sholat kan gitu ya. Mengganggu kekhusyuan dalam sholat juga. Rapikan rambutnya dirapikan lagi, ya. Apalagi ya kalau pakai ini ya, nggak pakai peci. Makanya pakai peci kalau sholat, gitu kan, karena penutup kepalanya lagi, ya. Kawan, ya. Kami mainkan rambutnya, gitu ya. Itu perkara-perkara yang tidak dibolehkan dalam sholat. Kemudian ada juga perkara yang dibolehkan atau perkara yang disunahkan. Ila sunnah, ada perkara sunnah al-julus di ba'dal fajri fil musalla hatta tatlu'u asy-syams. Ya, ini untuk ikhwan, ya. Disunahkan untuk duduk ya, setelah sholat subuh di musalla ya, sampai terbit ya, matahari, ya, terbit matahari sampai terbit matahari untuk duduk dulu, jangan pergi. Gitu ya, yang keluar. Karena ini merupakan perkara sunnah, ya, gitu. Yang disebutkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika beliau selesai sholat fajar, beliau duduk di tempat sholatnya hingga matahari terbit, ya, terbit meninggi. Ya.
Gitu. Jadi itu merupakan sunnah Nabi SAW. Kemudian dalam redaksi Muslim dari Simak bin Harb radhiyallahu anhu, beliau SAW, aku berkata kepada Jabir bin Samurah, apakah kau duduk bersama Rasulullah SAW? Dia berkata, iya, sering, gitu ya, sering, na'am katsira, sering duduk dengan Nabi SAW. Beliau tidak bangkit dari tempat di mana beliau sholat subuh sehingga terbit matahari. Nah, jika matahari telah terbit, maka beliau bangkit. Ya. Sahabat dahulu sudah bercakap-cakap tentang masalah jahiliyah. Ya. Mereka tertawa dan Nabi SAW pun tersenyum. Ya. Jadi nostalgia lah. Dulu kita begini-begini, ceritanya. Mereka sambil ketawa, kami senyum dengan melihat sahabat kita ngobrol. Jadi kalau kita gimana? Kita juga ikuti contoh dari Nabi SAW dan para sahabat. Jangan keluar dari masjid setelah sholat subuh untuk sambil menunggu terbit matahari. Baru sholat, ada sholat lagi, sholat subuh. Ya, itu. Baik, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari.